Undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian santunan kepada perwakilan anak yatim piatu. Ini adalah bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dan kebersamaan tentunya di bulan suci Ramadan. Tali asih ini merupakan bantuan berupa tas sekolah dan juga perlengkapan sekolah lainnya. Kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia didampingi Gubernur Sumatera Selatan dan juga Kapolda Sumatera Selatan untuk dapat memberikan santunan kepada perwakilan. Baik, Bapak dan Ibu, ini adalah wujud nyata kepedulian Polri kepada masyarakat dan kebersamaan di bulan suci Ramadan. Semoga tali asih ini dapat bermanfaat dan digunakan dengan baik dan membawa keberkahan bagi kita semua. Selanjutnya berkenan Bapak Kapolri dan Bapak Gubernur, Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam 2 Sriwijaya untuk dapat foto bersama. Baik, sesi foto bersama akan kami pandu. Sikap siap sempurna terlebih dahulu. 3, 2, 1. Dan selanjutnya salam presisi. 3, 2, 1. Foto bersama selesai. Dan kami mengundang kepada yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dapat memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum kami mulai, izinkan kami juga membalas pantunnya Pak Gub. Jembatan Ampera, warnanya merah. Cakep. Melintasi sungai, namanya Musi. Safari Ramadan membawa berkah, menjalan erat tali silaturahmi. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Edi Banderu, beserta Forkominda Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Pangdam, mewakili Kajati, Pak Kapolda tentunya sebagai Baik, beserta seluruh instansi terkait yang ada. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan pejabat utama yang mendampingi saya, Pak Kapolda dan Brimop ASDM, Kadif Humas dan Kadif Bintang, kemudian Pak Wali Kota beserta Forkominda Kota Palembang, kemudian yang saya muliakan para tokoh agama, kemudian dari FKUB juga para pimpinan pondok pesantren, tokoh masyarakat yang hadir. Mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya dibatasi waktu ini. Para pemret wilayah Sumatera Selatan, para seniman, perwakilan organisasi kemasyarakatan dan rekan-rekan pemuda, para ya Pak, ibu-ibu majelis taklim dari Muslimat NU se-Sumatera Selatan, para serikat pekerja buruh se-wilayah Sumatera Selatan, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama tentulah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya beserta rombongan diberikan kesempatan untuk berkegiatan di Sumatera Selatan. Tadi kita baru saja bersama-sama melaksanakan kegiatan tanam raya serentak bersama-sama dengan masyarakat Palembang yang kita laksanakan secara nasional. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan terima kasih atas dukungan masyarakat sehingga program Bapak Presiden terkait dengan tanam jagung ini bisa berjalan dengan aman dan sukses. Dan alhamdulillah hari ini saya juga bisa bertemu dengan masyarakat langsung, dengan para tokoh, dengan seluruh alim ulama, seluruh anggota, adik-adik semua
para pemuda untuk bersilaturahmi dalam acara buka puasa bersama di halaman Polda, di mana dalam kesempatan ini saya tentunya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah bulan puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah, dan tentunya dalam kesempatan ini kami mewakili institusi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, karena waktunya pendek, mungkin saya hanya menyampaikan bahwa kita bersama-sama memahami dan mengetahui bahwa situasi global saat ini sedang dalam kondisi yang memang tidak baik-baik saja. Eskalasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah, khususnya Palestina dan Gaza, dan kemudian berkembang menjadi peperangan antara Amerika dan Israel pada saat menyerang Iran, dan kemudian dilakukan tindakan balasan serangan terhadap markas militer di wilayah Timur Tengah, yang kemudian ini memicu terjadinya situasi yang makin memanas. Tentunya ini menjadi hal yang sangat membuat seluruh wilayah, baik itu global, regional, dan juga dalam negeri, tentunya kemudian sangat khawatir dengan peristiwa yang ada. Dan tentunya kita berharap bahwa situasi yang ada ini betul-betul segera bisa diakhiri, perdamaian segera bisa diwujudkan, karena di satu sisi kalau ini terus bergejolak dan tidak terkendali, tentunya implikasinya terhadap situasi global, situasi dalam negeri juga terjadi. Kita tahu bahwa saat ini terkait dengan beberapa kilang minyak yang meledak, kemudian Selat Hormuz yang kemudian menjadi lintas dari kapal-kapal juga mendapatkan serangan, maka harga minyak sekarang mulai meningkat. Dan kalau harga ini kemudian terus tidak terkendali, implikasi dan dampaknya juga akan terjadi di dalam negeri. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini bagian dari apa yang pemerintah lakukan untuk memitigasi bahwa kita tentunya harus bersama-sama menghadapi ini dengan cara terus menjaga silaturahmi. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden mengundang tokoh-tokoh elit, mengundang para tokoh-tokoh agama untuk kemudian berembuk bersama apa yang harus kita lakukan, dan salah satu buktinya kita harus solid dalam menghadapi situasi saat ini, menghadapi permasalahan yang ada. TNI, Polri, Umaroh, ulama, semuanya harus bersatu, rakyat semua harus bersatu, sehingga kemudian terhadap segala situasi yang ada kita dalam satu barisan. Pemerintah tentunya berusaha agar perdamaian segera bisa selesai. Bapak Presiden melakukan berbagai macam upaya diplomatik berhubungan, menghubungi beberapa negara untuk kemudian berdiskusi bagaimana caranya agar peristiwa yang terjadi di Timur Tengah ini segera bisa berakhir. Di satu sisi kita juga harus menghadapi gejolak ekonomi yang ada, dan saat ini pemerintah terus melakukan langkah-langkah. Alhamdulillah ekonomi kita sampai saat ini kita harapkan terus bisa terjaga. Terkait dengan masalah minyak, dengan masalah LPG, pemerintah terus berusaha. Semoga ini semua tetap ada walaupun kondisi globalnya seperti itu. Dan tentunya harapan kita semua, masyarakat menghadapi situasi yang ada jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang kemudian bisa ikut memperburuk dan memecah belah persatuan. Dan ini tentunya harus selalu kita jaga. Kita ingat bahwa Indonesia ini bisa menghadapi semua tantangan kalau kita bersatu. Covid kita pernah menghadapi bersama, seluruh dunia panik, kita pernah menghadapi kontraksi ekonomi sampai dengan di bawah 2%, namun karena kesulitan antara Umaroh, ulama, seluruh masyarakat bersatu, kita bisa kembali, ekonomi kita bisa tumbuh saat itu,
Bahkan kita berada di negara nomor 1 atau nomor 2 di negara-negara G20, dan itu semua bisa terjadi karena kita semua bersatu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini tentunya mari kita bersama-sama menghadapi situasi yang ada dengan semangat yang sama. Yakinlah bahwa pemerintah tentu akan melakukan langkah-langkah yang terbaik. Bapak Presiden berjanji bahwa saya akan melindungi seluruh rakyat saya, seluruh tumpah darah yang ada sesuai dengan amanah konstitusi, dan kita semua harus mendukung apa yang menjadi langkah-langkah beliau sebagai wujud bahwa Indonesia walaupun terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, penuh dengan keberagaman, tapi kita memiliki satu tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama bersatu menjaga negara kita yang tercinta. Mari kita berdoa bersama, kita berikhtiar bersama agar semua tantangan yang sedang kita hadapi ini bisa kita lalui dan kita bisa mendukung, kita bisa mandiri. Oleh karena itu kita dorong program swasembada pangan, swasembada energi, sehingga kemudian dalam situasi apapun kita tetap bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Di satu sisi kita bisa kelola sumber daya alam yang kita miliki, kekayaan alam yang kita miliki, untuk kemudian bisa kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi kita semuanya memiliki itu, tinggal kita bagaimana memanfaatkan, merawat, dan kemudian mengelola ini semua untuk kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan umat. Satu titik besar dalam situasi seperti ini, kita semua harus satu barisan, satu langkah untuk tetap bersama menjaga agar Indonesia saat ini yang sedang berusaha untuk kita bersama-sama bisa melakukan program untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk menyejahterakan rakyat ini betul-betul bisa berjalan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saya sangat senang, sangat bangga bisa bertatap muka dengan masyarakat, dengan seluruh tokoh, dengan keluarga besar di Sumatera Selatan, Bumi Sriwijaya, dan mudah-mudahan di satu saat kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolri atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, kami juga mengundang selanjutnya Bapak